Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia. Saya dari PAI kelas 2C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu mata kuliah teori pembelajaran. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep motivasi belajar. Apa yang disebut dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang agar seseorang itu bisa menempuh tujuan yang benar. Dan ada juga orang yang bilang bahwasannya motivasi adalah keseluruhan dalam penggerakan dalam diri kita, yaitu yang bisa menimbulkan seseorang bisa lebih maju dan bisa lebih semangat. Di sini ada dua prinsip yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, prinsip kebutuhan. Apa yang disebut dengan prinsip kebutuhan? Prinsip kebutuhan adalah motivasi yang timbul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, prinsip dorongan. Apa yang disebut dengan prinsip dorongan? Prinsip dorongan adalah yang timbul karena adanya dorongan yang bisa mendorong individu tersebut agar tertuju pada tujuan yang tertentu. Motivasi di sini ada macam-macam motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi interaksi. Apa yang disebut dengan motivasi interaksi? Motivasi interaksi adalah jenis motivasi yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Seperti halnya kita itu ingin mengerti dengan kurikulum yang ada di pesantren, atau kita ingin mengerti dengan pelajaran matematika, maka tumbuhlah dalam diri seseorang bahwasanya saya harus bisa. Dikatakan dalam Mahfudat, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Yang kedua adalah motivasi ekstraksi. Apa yang disebut dengan motivasi ekstraksi? Motivasi ini adalah salah satu motivasi yang menimbulkan diri seseorang ingin lebih berjuang, karena dengan adanya dorongan orang di belakang, atau disebut dengan ustadzah, atau disebut juga dengan seorang guru yang akan memberikan sebuah hadiah atau pujian kepada seorang siswa tersebut. Contoh, apabila dia juara 1, apabila dia menjadi seorang yang terbaik, maka dia akan mendapatkan sebuah hadiah yang sangat indah, atau dia akan mendapatkan sertifikat atau fisik seperti dia dibawa jalan-jalan dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk atau disebut dengan efek dari motivasi interaksi. Salah satunya adalah motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Jadi ketika ada seorang santri atau seorang murid yang dia melanggar, harusnya kita itu memberikan sebuah motivasi agar seorang murid tersebut bangkit lagi untuk lebih baik. Bukan diberi hukuman, karena anak zaman sekarang ketika diberi hukuman bukan dia bangkit, tetapi dia malas untuk belajar. Yang kedua, itu motivasi berhubungan erat dalam kebutuhan belajar. Jadi seseorang akan bisa menimbulkan sebuah pelajaran yang sangat dia sukai ketika ada orang yang memotivasikan bahwasanya kamu bisa, bahwasanya kamu begini, atau disebut dengan pujian yang sangat indah. Yang ketiga adalah motivasi dampak pada dalam belajar. Seperti kita itu memberikan halnya kepada anak tersebut, ya nak, ini adalah suatu barang atau ini adalah buku agar kamu bangkit dalam belajar. Yang keempat adalah motivasi yang melahirkan prestasi. Zaman sekarang anak itu tidak bisa belajar semuanya di dalam kelas, tetapi dia misalkan dibawa dengan praktek dan dia dibawa lomba. Nah, di sanalah timbulnya motivasi dalam prestasi. Ada orang anak yang bisa dalam ekstrakurikuler, ada juga yang bisa dalam tahfidnya, ada juga dalam akademiknya dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran mutlaknya datang dari Allah. Wallahu a'lam. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PAI kelas